Hadis selanjutnya 473, teman-teman sekalian. Dan ini hadis nomor 2 di dalam bab kita. Hasan li ghairihi, dari Umar bin Shabib As-Sabai, dia berkata radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Man qala la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir, 10 marrat ala ithril maghribi, ba'athallahu lahu maslahatan yahfadunahu minasyaitani hatta yusbih, wa kataballahu lahu biha 10 hasanatin mujibat, wa maha anhu 10 sayiatin mubiqat, wa kanat lahu bi'adli 10 raqabatin mu'minat." Nah, jadi kalau tadi riwayat yang sebelumnya 472 di A, angka 1A menyebutkan keutamaan 6 poin tadi. Dicatatkan 10 pahala, diampuni 10 dosa, ya, diangkat 10 derajat, diselamatkan dari semua yang dibenci, diselamatkan dari syaitan, tidak akan ada dosa yang bisa menghancurkannya kecuali syirik kepada Allah. Kemudian ada tambahan dan membebaskan 7, seperti membebaskan setiap satu zikirnya 1 budak mukminah. Kemudian di sore asar juga seperti itu, di 1B-nya. Ya. Nah di hadis nomor 2 ini menyebutkan ditambahkan dengan maghrib juga. Jadi selain subuh, asar, maghrib. Terjemahannya kata Nabi SAW, barang siapa membaca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah semata. Lahul mulk, ya, miliknya lah kerajaan. Walahul hamdu, dan baginya, ya, puji-pujian. Yuhyi wa yumit, dia menghidupkan dan mematikan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia mampu mengerjakan apa yang dia inginkan. 10 kali selepas sholat maghrib, maka Allah akan mengutus untuknya pasukan bersenjata yang menjaganya dari syaitan sampai pagi hari. Itu yang pertama. Yang kedua keutamanya, Allah akan menuliskan untuknya atau dengannya 10 kebaikan yang mewajibkannya masuk ke dalam surga. Dan yang ketiga, Allah menghapus darinya 10 dosa-dosa yang membinasakan. Bisa bermakna dosa besar. Yang keempat, dan dia meraih pahala. Dia meraih pahala sama dengan memerdekakan 10 orang hamba sahaya yang beriman. Diriwayatkan oleh An-Nasai dan Tirmidzi, dan dia berkata hadis Hasan. Hadis ini teman-teman sekali lagi menyebutkan tentang keutamaan zikir. Ini mutiara yang pertama bisa kita ambil. Yang kedua, adanya tambahan, mutiara yang kedua, adanya tambahan selain subuh dan asar. Ya, tadi mendapatkan 7 keutamaan tadi ya di subuh dan asar. Di sini ditambahkan maghrib. Dan keutamaannya adalah dia akan diutus kepadanya oleh Allah Subhanahu wa taala pasukan bersenjata. Siapa mereka? Allahu a'lam. Tapi yang paling dekat dengan makna adalah para malaikat yang Allah utus untuk menjaga dia dari syaitan sampai pagi. Bayangin aja dari maghrib. Jadi begitu salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Anda boleh baca istighfar 3 kali, astagfirullah, 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 lalu Anda baca ini. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali. Maka Allah akan datangkan spontan pada saat itu pasukan bersenjata, kata Nabi SAW, yang menjaganya dari syaitan sampai besok pagi. Bayangkan aja. Jadi tidak akan pernah ada upaya syaitan yang bisa menembus Anda. Akan dihadapi oleh para pasukan ini. Yang kedua, dan ini tentu teman-teman tambahan dari apa yang, atau ini bisa juga merupakan rincian dari tadi ya. Kan tadi dikatakan dia akan diselamatkan dari syaitan. Maka ini semakna, tapi di sini lebih detail lagi, pasukan bersenjata. Jadi sama makna dengan tadi, keutamanya sama. Kemudian akan dicatatkan baginya 10 pahala. Ini juga sama, cuma ada tambahan mujibat. Yang terjemahannya ya, dijelaskan di sini adalah yang mewajibkannya masuk ke dalam surga. Jadi pahala ini adalah pahala yang sangat besar, karena untuk masukkan ke dalam surga butuh sesuatu yang besar.
Dan ini tadi saya bilang, la ilaha illallah wa la syarika lahul mulku wa alhamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir, bukan hal yang berat untuk diucapkan. Kemudian dihapuskan darinya 10 dosa. Di sini ada, tadi sama dengan keutamaan yang sebelumnya, tapi ditambah mubiqat, yang membinasakan. Nah, kata-kata mubiqat ini teman-teman digunakan oleh baginda Nabi SAW pada saat menjelaskan dosa besar. Ya. Kata Nabi SAW, ijtanibus sab'al mubiqat. Ya. Jauhilah 7 induk dosa besar yang membinasakan. Mubiqat, diistilahkan begitu. Berarti dengan ini dosa besar Anda 7, ya, 10 dihapus. Ini luar biasa, Ya. Makanya sangat wajar kalau Al-Mundhiri mengkhususkan bab dalam masalah ini. Mungkin juga teman-teman pada saat awal membaca di flyer, zikir habis subuh, habis asar, habis maghrib, kayaknya sudah kita tahu. Nah, di sini kenapa teman-teman terjawab? Bagaimana memang hadis ini wajar kalau disendirikan, karena keutamanya luar biasa. Ini bukan zikir habis sholat yang biasa kita sudah tahu pelajari. Ini tambahan daripada zikir habis sholat tersebut. Dihapuskan 10 dosa mubiqat yang membinasakan atau dosa besar. Kemudian yang keempat, ya, dan akan dicatatkan baginya membebaskan 10, ya, jiwa yang terbudakkan, ya, atau 10 hamba sahaya yang beriman. Ini juga sejalan dengan makna sebelumnya. Karena tadi kan disebutkan di setiap satu zikir akan diberikan pahala pembebasan 1 budak mukmin, gitu kan? Seperti itu kurang lebih. Jadi ini teman-teman sekalian, keutamaan yang luar biasa yang kita harapkan jangan luput dari seseorang dari kita. Semoga Allah mudahkan kita mengamalkan. Selanjutnya hadis 474, di sebelahnya ditulis urutan 3 dalam bab kita, dan ada 3A, berarti ada 3B-nya nanti, ya. Hasan sahih, ya, dari Abu Ayyub radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Man qala idza asbaha la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 marrat. Kataballahu lahu bihinna 10 hasanat wa maha bihinna 10 sayyi'at wa rafa'a lahu bihinna 10 darajat wa kunna lahu itaqati 4 riqab wa kunna lahu harasan hatta yumsiya wa man qalahunna idza shalla al-maghriba dubura salatihi famithlu dzalika hatta yusbih." Barang siapa yang membaca di pagi hari, ada footnote nomor 492, yang dimaksud adalah sholat subuh. Ya. Sebagaimana hadis Abu Hurairah berbunyi, ba'da ma yusallil ghadat, setelah dia mengerjakan sholat subuh. Ya. Jadi barang siapa yang membaca di pagi hari selepas subuh, la ilaha illallah wahdahu la syarika, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia dan tidak ada sekutu bersamanya. Lahul mulku, baginya kerajaan. Walahul hamdu, baginya segala puji-pujian. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan Dia maha kuasa atas segala sesuatu sebanyak 10 kali. Nah, bedanya ini dengan lafaz sebelumnya. Lafaz sebelumnya ada yuhyi wa yumit. Di sini tidak ada yuhyi wa yumitnya, ya. Maka Allah akan menulis dengannya, dengan zikir itu 10 kebaikan untuknya, menghapus 10 keburukan darinya, diangkat untuknya dengan zikir itu 10 derajat, dan itu berpahala sama dengan memerdekakan 4 hamba sahaya, dan itu adalah penjaganya sampai sore hari. Dan barang siapa yang apabila maghrib mengucapkan sesudah sholat, maka juga mendapatkan demikian sampai pagi hari. Hadis riwayat Ahmad, An-Nasai dan Ibnu Hibban dalam sahihnya, dan ini adalah lafadznya. Ini saya tidak banyak panjang lebar jelaskan ini, karena memang mirip dengan yang sebelumnya, cuman ada 2 hal yang dititikberatkan perbedaannya. Di zikir yang pertama ada yuhyi wa yumitnya, di sini tidak ada. Kemudian ada keutamaan di sini disebutkan, kalau diberikan 10 pahala sama, dihapuskan 10 dosa sama, diangkat 10 derajat sama. Kemudian yang bedanya adalah di sini mendapatkan pahala membebaskan 4 orang budak. Dikatakan, ya, wa kunna lahu idla itaqati 4 riqab, sama dengan bebasan 4 budak. Kalau tadi sebelumnya kalau pakai yuhyi yumit sama dengan 10 budak. Ya. Maka tentu berarti kalau kita baca lafaz yang pertama pakai yuhyi wa yumit, kita akan dapatkan seluruh keutamaan ini. Itu kurang lebih tambahannya. Di 3B-nya Hasan Sahih, dan dalam riwayat miliknya, ya, maksudnya riwayat Imam Ahmad, yang tadi hadis sebelumnya Imam Ahmad riwayatkan, juga An-Nasai dan Ibnu Hibban, tapi lafaznya lafaz Imam Ahmad. Ada tambahan wa kunna lahu idla 10 riqab.
dan baginya berpahala sama dengan memerdekakan 10 hamba sahaya. Nah, dengan lafaz Imam Ahmad yang kedua ini berarti mirip keutamaan dengan sebelumnya. Ya, cuman memang ada keutamaan yang tidak disebutkan di sini kalau tidak pakai yuhyi wa yumiit, yaitu terselamatkan dari syaitan, ya, kemudian terselamatkan dari hal yang dibenci, kemudian tidak akan ada dosa yang menghancurkannya kecuali syirik. Nah, ini ada dalam lafaz yuhyi wa yumiitnya. Baik, selanjutnya hadis nomor 475 dan kita insya Allah coba selesaikan sampai 477 ya. Urutan 4 dalam bab kita, Hasan li ghairihi dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Man qala hina yansarifu min salatil ghadati, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu biyadihi al-khair wa huwa ala kulli syai'in qadir, 10 marrat, u'tiya bihinna sab'an, kataballahu lahu bihinna 10 hasanat, wa maha anhu bihinna 10 sayyi'at, wa rafa'a lahu bihinna 10 darajat, wa kunna lahu idla 10 nasamat, wa kunna lahu hifdhan min asy-syaitan wa hirzan min al-makruh, wa lam yalhaqhu fi dhalika al-yawmi dhanbun illa asy-syirku billah, wa man qalahunna hina yansarifu min salatil maghrib u'tiya mithla dhalika lailatah." Barang siapa yang mengucapkan ketika selesai salat subuh, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, tidak ada sekutu bersamanya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku, miliknya lah kerajaan. Walahul hamdu, miliknya puji-pujian. Wa biyadil khair, ada tambahan biyadil khair, dan di tangannya lah segala kebaikan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan baginya atau dia maha kuasa atas segala sesuatu 10 kali, maka dia akan diberikan 7 balasan sekaligus. Yang pertama, Allah akan dengannya diberikan atau Allah menulis dengannya 10 kebaikan untuknya. Ini sudah kita jelaskan sebelumnya, 10 pahala. Menghapus dengannya 10 keburukan darinya. Sudah kita jelaskan juga, 10 dosa. Mengangkat dengannya 10 derajat untuknya. Juga sudah kita jelaskan. Yang ketiga. Yang keempat, ia berpahala seperti memerdekakan 10 jiwa. Juga mirip dengan sebelumnya. Ia merupakan penjaga bagi dari syaitan. Sudah disebutkan juga di hadis pertama tadi ya. Kemudian yang keenam, pelindung dari perkara yang dibenci, juga sudah disebutkan sebelumnya. Dan pada hari itu dia tidak bisa dihancurkan oleh dosa kecuali syirik kepada Allah. Juga semirip dengan yang sebelumnya. Dan barang siapa yang mengucapkannya ketika selesai sholat maghrib, maka pada malam harinya ia akan diberi seperti itu. Jadi ini mirip dengan apa yang didapatkan sebelumnya. Cuma bedanya di sini lafadznya ditambahkan dengan kalimat biyadihil khair. Ya, jalan kebaiknya kalau kita menggabungkan semua ya, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit, ya, biyadil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir, ini akan lebih baik menggabungkan seluruh yang ada disebutkan dalam lafaz hadis ini. Selanjutnya 476 hadis nomor 5 dengan sanad hasan dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Man qala dubura salatil ghadati la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit biyadil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 marrat atau 100 marrah qabla an yathniya rijlai kana yawma idin min afdali ahli al-ardi amala illa man qala mithla ma qala aw zada ala ma qala." Barang siapa yang membaca setelah salat subuh, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah semata, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku, baginya kerajaan, walahul hamdu, baginya puji-pujian, yuhyi wa yumiit, dia menghidupkan dan mematikan, biyadihil khair, ya, di tangannya lah segala kebaikan, wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. 100 kali. Kalau tadi 10 kali, 100 kali dia baca di sini. Sebelum dia menekuk kedua kakinya, sebelum mengubah posisi duduknya, maka dia akan menjadi atau termasuk penduduk bumi yang paling utama amalnya, kecuali orang yang mengucapkan seperti yang dia ucapkan atau lebih dari yang dia ucapkan. Jadi ini bertambah jumlahnya. Kalau Anda baca 10, dapat 7 atau 8 keutamaan tadi yang sudah kita sebutkan. Kalau Anda baca 100 kali, maka Anda dapat keutamaan yang selanjutnya. Kalau tadi kan dicatatkan 10 pahala, dihapuskan 10 dosa, diangkat 10 derajat, ya, diselamatkan dari segala hal yang buruk, diselamatkan dari syaitan,
Tidak ada dosa yang bisa menghancurkannya kecuali syirik. Dan dia akan mendapatkan pahala bebasin budak. Ya. Ya. Ini 7. Kalau Anda baca 100 kali, Anda dapat yang ke-8. Yaitu ya, akan menjadi penduduk bumi yang paling baik dan paling utama. Tidak ada yang bisa menyaingi Anda kecuali orang yang melakukan hal yang sama. Ini zikir dibaca selepas sholat. Ya. Kemudian selanjutnya, hadis ini sahih diriwayatkan Tabarani dalam Mu'jam al-Awsat. Maksudnya hadis ini hasan ya. Tabarani dalam Mu'jam al-Awsat menyebutkan dengan sanad jayyid. Hadis yang terakhir teman-teman 477 dari awal kita belajar dan urutan 6 dalam bab kita, hasan di ghairihi dari Abdurrahman bin Ghanam radhiyallahu anhu dari Nabi SAW bahwasanya beliau bersabda, "Man qala qabla an yansarifa wa yathni rijlaihi min salatil maghrib was subh, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 marrat, kataballahu lahu bi kulli wahidatin 10 hasanat wa maha anhu 10 sayyi'at wa rafa'a lahu 10 darajat wa kanat hirzan min kulli makruh wa hirzan min asy-syaithanir rajim wa lam yahilla li dhanbin an yudrikahu illa syirk wa kana min afdhalin nasi amala illa rajulan yafduluhu yaqulu afdhala mimma qala." Artinya, barang siapa membaca sebelum dia beranjak dan menarik kedua kakinya dari sholat maghrib dan sholat subuh, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah semata, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, tiada sekutu baginya, lahul mulku baginya kerajaan, walahul hamdu baginya puji-pujian, yuhyi wa yumit, dia menghidupkan dan mematikan, wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu, sebanyak 10 kali, maka Allah menulis dengan 1 kalinya 10 kebaikan untuknya, menghapus darinya 10 keburukan, mengangkat untuknya 10 derajat, dan itu adalah pelindung baginya dari perkara yang dibenci, pelindung dari setan yang terkutuk, dan tidak patut bagi dosa untuk menghancurkannya kecuali syirik. Serta dia termasuk orang yang paling baik amalnya kecuali seseorang yang mengunggulinya. Dia mengucapkan yang lebih banyak daripada yang dia ucapkan. Hadis ini diriwayatkan Ahmad dan semua rawi-rawinya disebutkan dalam As-Sahih. Oleh karena itu, Syalbani mengatakan hasan li ghairihi. Di sini teman-teman sekalian, lafaz ini ya, memberikan kepada kita keutamaan yang lain. Zikir yang sama, tapi keutamaan yang lain. Kalau Anda masih ingat tadi kita pertama belajar, ada 2 keutamaan. Kalau baca 10, dapat 7 keutamaan tadi. Kalau baca 100, dapat keutamaan yang ke-8. Nah, tapi tadi, kalau yang mendapatkan, yang baca 10 kali itu, setiap baca 10 kali ada dapat 10 pahala. Artinya satu zikir dapat 1 pahala. Dihapus 10 dosa. Berarti setiap satu zikirnya menghapus 1 dosa, gitu kan? Diangkat 10 derajat, berarti diberikan setiap satu zikirnya 1 derajat, kan gitu. Jadi seperti itu kurang lebih penjelasan. Tapi hadis yang terakhir ini memberikan keutamaan kita, tambahan, yaitu diberikan dalam hadis ini per 1 zikirnya 10 pahala, per 1 zikirnya dihapus 10 dosa, per 1 zikirnya diangkat 10 derajat. Artinya dengan membaca 10 kali, Anda akan mendapatkan 100 pahala, dihapuskan 100 dosa, diangkat 100 derajat. Ya, seperti itu kurang lebih disebutkan. Yang 1 kalinya, dikatakan baginya 10 kebaikan, menghapus 10 dosa, mengangkat 10 derajat, dan dia akan mendapatkan perlindungan dari apa yang dia benci. Di sini per 1 zikiran 1 kali, berarti 10 kali perlindungan. Kemudian terlindung dari syaitan yang terkutuk, dan tidak ada dosa yang bisa menghancurkannya kecuali syirik, ya. Serta dia akan menjadi orang yang mendapatkan amal yang paling baik kecuali orang yang mengunggulinya. Nah, yang mengungguli sini artinya membaca lebih. Karena tadi ada hadis lagi yang menyebutkan kalau baca 100 kali, ya, maka dia akan menjadi penduduk bumi yang paling baik kecuali orang yang mengerjakan hal yang sama. Nah, ini teman-teman luar biasa bagaimana zikir yang khusus ini 10 kali dibaca di selepas sholat subuh, selepas sholat asar, dan selepas sholat maghrib. Semoga Allah mudahkan kita untuk mengamalkan insya Allah. Dan kita akan lanjutkan nanti pertemuan akan datang dengan
bab ke-26 masalah ancaman luput dari sholat asar tanpa uzur.